Ada terlihat Ibu dan teman-teman sekalian? Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu sebagai dosen mata kuliah evaluasi dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan ini kelompok kami, yang saya sendiri Ernel Lestorus dan rekan saya yang saat ini masih belum hadir, mungkin ada keperluan. Risa Yuniarti akan membahas tentang penilaian proyek dalam pembelajaran dan beserta rubriknya. Adapun pengertian dari penilaian proyek ini, yaitu yang kami di sini diambil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Depdiknas. Penilaian proyek adalah penilaian untuk mendapatkan gambaran atau kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual dan mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Nah, jadi menurut Badan Penelitian ini, kita dari penilaian proyek ini harus bisa dilihat secara umumnya tentang konsep-konsep terhadap siswa itu dengan kemampuannya. Dan di sini juga menurut Haryati, kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Nah, untuk menurut Haryati ini, jadi peserta didik itu dapat menyelesaikan tugas proyeknya dalam waktu periode atau dalam waktu periode bisa dikasih waktu 1 minggu, 2 minggu, jadi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian menurut Johnson, penilaian proyek ini tugas yang menuntut siswa untuk menghasilkan sesuatu oleh diri mereka sendiri mengenai topik tertentu yang ada dengan kurikulum. Jadi menurut si Johnson ini, siswa itu diberikan bagaimana cara berpikir sendiri atau menemukan kompetensi mereka sesuai topik dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh si gurunya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah merencanakan penilaian proyek. Nah, yang pertama itu penilaian proyek yang akan dilakukan guru mencakup ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Jadi penilaian proyek ini ada yang perencanaan, misalnya membuat tema atau membuat tema untuk apa yang harus yang akan dikerjakan oleh siswa itu. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan dan kemudian pelaporan proyek itu yaitu mempresentasikan hasil kerja dari si siswa itu. Nah, selanjutnya yang kedua, guru menyusun indikator proses dan hasil belajar yang akan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi. Kemudian yang ketiga, guru menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. Nah, selanjutnya yang keempat, merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok. Nah, yang kelima, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individu untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Yang keenam, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, di sini ada kualitas-kualitas penilaian proyek. Nah, yang pertama itu generability dapat digeneralisasikan. Nah, kemudian ada yang kedua secara penilaian autentik. Kemudian ada multipoise. Kemudian teachability dapat diajarkan. Kemudian bisa secara adil.
kemudian secara visibility, dan kemudian secara scrollability. Nah, selanjutnya, kemudian di sini ada tahapan dalam pelaksanaan penilaian proyek. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tadi kita harus ada perencanaan yang harus dilakukan guru itu. Kemudian yang kedua pengumpulan data. Yang ketiga pengorganisasian. Dan yang keempat ada pengolahan data. Dan yang kelima ada penyajian data atau presentasi. Nah, setelah tahapan yang perencanaan pengumpulan data ini, nah yang terakhir itu bisa ada penyajian data atau dipresentasikan. Nah, selanjutnya ada penyajian data atau presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pendahuluan ini memuat dasar pemikiran dan strategi untuk menjawab masalah. Jadi sebelum di dalam pendahuluan ini harus ada memuat dasar pemikiran atau strategi dalam menjawab masalah. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Nah, apa dalam data ini, data utama dan ada antisipasi kesulitan. Kemudian yang ketiga ada bagian inti atau pembahasan. Jadi di pembahasan ini yaitu bisa temuan utama, yaitu dalam minimal 3 subbagian. Nah, selanjutnya ada keempat kesimpulan, yaitu dalam kesimpulan ini bisa berupa menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang kelima ada berupa daftar bacaan. Nah, daftar bacaan ini yang berisi dari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan masalah proyek-proyek. Nah, yang selanjutnya adalah lampiran-lampirannya. Nah, selanjutnya ada pertimbangan guru dalam penilaian proyek. Nah, yang pertama ada pengelolaan. Nah, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada keaslian, yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian kinerja. Yang pertama, di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajarnya. Nah, yang keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek, yaitu dari tujuan pembelajarannya, yaitu aspeknya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, selanjutnya ada target pencapaian dari hasil belajar dalam penilaian proyek yang meliputi adalah aspek-aspeknya. Nah, yang pertama tadi pengetahuannya. Nah, di sini kita melihat seberapa besar pengetahuan yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya ada praktik dan aplikasi pengetahuan. Nah, kemudian siswa itu mempraktekkan atau bisa mendemonstrasikan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah diberikan oleh gurunya untuk sejauh mana siswa itu untuk melihat pengetahuannya menyelesaikan beberapa masalah. Nah, kemudian sikapnya. Nah, di sini juga dilihat sikap dari peserta didik itu bisa tadi bisa dikelompokkan dengan anggotanya ataupun bisa secara individu. Nah, di sini dilihat melihat sebesar mana anak didik itu menyikapi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian di sini
secara produk atau hasil karyanya. Kemudian kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan. Nah, mereka bisa dilihat dari segi keterampilannya, kemudian bisa dilihat dari segi komunikasi, yaitu bagaimana si anak didik tadi bisa meluangkan atau mau meminta terhadap soal-soal tadi yang sudah diberikan. Nah, komunikasinya bagaimana, apakah mereka di situ apakah mereka diam sendiri atau menyelesaikan atau tidaknya. Nah, secara visual, kemudian bisa dengan karya seni dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik penilaian proyek antara lain. Nah, yang pertama, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, sering digunakan dengan metode cooperative learning. Nah, yang ketiga, dapat diterapkan secara untuk individu maupun kelompok. Yang keempat, mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk atau proses atau terlibat dalam suatu aktivitas atau bisa juga perbuatan yang dilakukan si peserta didik itu. Dan selanjutnya menghasilkan produk karya mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, ada kemudian prosedur dan langkah-langkah penilaian proyek. Nah, yang pertama, tentukan berbagai jenis proyek dalam setahun. Nah, yang kedua, untuk masing-masing proyek, di sini bisa membuat jadwal kapan proyek itu dimulai, kemudian kapan masing-masing bagian dari proyek itu harus diselesaikan, kemudian kapan draft awal dikumpulkan, dan kapan selesai untuk hasil karya itu diharapkan terakhir pengumpulannya. Nah, selanjutnya menunjukkan kepada peserta didik beberapa sampel proyek yang telah selesai untuk supaya peserta didik itu terpacu untuk mengerjakan proyek yang akan diberikan gurunya. Nah, selanjutnya siswa mengembangkan kriteria untuk menilai kualitas sejumlah proyek yang telah selesai dari segi penampilan, kemudian bisa juga dari temuan-temuan yang mereka kerjakan, dan adapun informasi-informasi yang mereka miliki bisa dari berbagai sumber manapun. Selanjutnya, siswa itu diupayakan belajar menggunakan rubrik yang telah diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya, mengupayakan siswa dapat menyelesaikan proyek dengan bantuan pihak sekolah. Jadi, siswa itu bisa ada dukungan, mereka bisa minta bantuan dari pihak sekolah untuk mengerjakan tugas proyeknya. Nah, selanjutnya, siswa menyajikan proyek yang telah selesai. Kemudian siswa menyerahkan proyek untuk dinilai. Nah, selanjutnya kelebihan penilaian proyek. Adapun kelebihannya merupakan bagian dari internal dari proses pembelajaran terstandar, bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya memberi peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasainya secara utuh. Nah, selanjutnya menghasilkan nilai penguasaan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kelayakan untuk disertifikasi. Nah, selanjutnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, adapun tadi kelebihannya, nah kekurangan dari penilaian proyek ini yaitu memerlukan banyak waktu dalam hal pengawasan, dalam rangka menjamin keterlaksanaan tugas oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik dapat mengalami tingkat kesulitan yang tidak sama untuk tugas proyek yang sama. Hal ini karena tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu kan
beragam, tidak semuanya sama. Nah, selanjutnya memerlukan banyak waktu bagi guru baik dalam proses penilaian. Nah, adapun contohnya dari sini diambil dalam artikel yang ditulis oleh Marina, dosen Universitas Malikussaleh. Salah satu contoh proyek matematika adalah Become Expert Project. Ini menawarkan kepada sekelompok siswa sekitar 4 atau 5 orang siswa kesempatan untuk mengambil peran guru dan mengajarkan suatu pelajaran matematika ke kelas. Berkaitan dengan peran tersebut, para siswa dituntut untuk mengembangkan, mengorganisasikan, dan menyatakan pikiran-pikiran mereka pada suatu topik, khususnya matematika, sehingga siswa menjadi ahli pada topik tersebut. Sebagai contoh, misalkan guru merencanakan proyek, yaitu tadi becoming expert mengenai materi geometri khususnya, mengenai bangun ruang serta komponen-komponennya. Maka hal-hal yang diperlukan yaitu yang pertama, guru harus menjelaskan kepada siswa mengenai tugas mereka di proyek ini, yaitu untuk mengajarkan matematika di depan kelas. Nah, juga guru mengatur bagaimana mengenai topik ini, khususnya apa saja yang tersedia dari topik-topik ini. Nah, selanjutnya guru di sini membimbing siswa bila ada kesulitan yang dihadapi. Nah, selanjutnya yang bagian B, siswa harus mempersiapkan diri sebelum tampil ke depan kelas. Jadi, siswa itu harus benar-benar menyelesaikan tugas proyek yang sudah diberikan oleh guru, yaitu supaya mereka siswa ini bisa mempersiapkan untuk menampilkan hasil proyeknya, baik itu secara kelompok ataupun secara individu. Nah, misalnya berbagi tugas dengan anggota. Nah, di sini dengan kelompoknya untuk menangani hal-hal tertentu, yaitu membuat rencana pembelajaran dan materi yang ingin diajarkan, yaitu menyiapkan perlengkapan atau media yang kira-kira dibutuhkan, seperti OHP, kalkulator, karton, dan lain-lain, dan berlatih sebelum tampil. Nah, selanjutnya, misalnya dalam suatu kelas, siswa dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi, setiap kelompok diharuskan membuat materi ajar geometri tentang bangun ruang dan komponen-komponennya. Seperti siswa itu harus mengetahui dulu rusuk, kemudian diagonal, dan lain-lain. Ke dalam sebuah media. Assalamualaikum, Ibu, maaf saya datangnya telat. Untuk maupun multimedianya seperti presentasi PPT dan animasi flash yang akan ditunjukkan di depan kelas yang ditulis ke dalam media berupa teori dan contoh soal. Kemudian setiap kelompok harus mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, setelah setiap kelompok mempresentasikan karya mereka, akan diadakan saling berbagi hasil dan menyelesaikan yang dibimbing langsung oleh gurunya. Jadi, setelah mereka mendemonstrasikan ke depan kelas hasil karya atau tugas proyek yang diberikan oleh gurunya, nah, di sini muncullah sebuah tanya jawab, yaitu dari kelompok yang tidak presentasi. Nah, di sini setelah itu guru akan memperbaikinya bersama-sama siswa
sehingga setiap kelompok dapat belajar dari kelompok lain. Nah, selanjutnya di akhir dari proyek ini diharapkan setiap siswa dapat lebih memahami materinya dan menyadari bahwa matematika itu bisa diterapkan ke dunia nyata. Nah, adapun contoh dari rubrik penilaian proyek ini, kelompok kami akan menampilkan rubriknya. Ini saya akan Kak, aku udah masuk tutup biar dulu. halo Bu Erni. Oh, iya Bu. Iya, biar saya yang iniin rubriknya nggak apa-apa sebentar Oh ya. iya, oke, silakan Bu. Iya. Sebelumnya Sebentar mohon ya. maaf. Sebelumnya mohon maaf ya Bu. Ya, saya telat masuk karena saya baru ngeh kalau dimulai dari jam 12:30. Tadi abis dari luar dulu Bu, ada urusan. Sebentar ya Bu, nih saya akan menampilkan rubriknya. Iya Bu. Bu Risa masih mute suaranya. Bu Risa, mohon maaf masih mute. Oh iya, maaf. Saya kira udah ini. Iya, di sini ini format penilaian proyeknya. Di sini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, terus kelasnya, terus ada ditulis juga kompetensi dasarnya, lalu indikator yang akan dicapai, terus materinya tentang apa. Nah, di sini tugas proyeknya. Selanjutnya di sini rubrik penilaian proyeknya atau holistiknya. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama Mbak, di presentasi dari awal Mbak, coba pelan-pelan ya, Bu. presentasiin ya. Presentasiinnya ada pelan-pelan. Oh iya, di sini format penilaian proyeknya di awal itu ditulis dulu satuan pendidikannya, lalu ada mata pelajarannya, matematika, kelasnya kelas 10, lalu kompetensi dasar yang akan dijadikan sebagai yang mau diambil untuk penilaian proyek. Berikutnya ada indikator yang akan dicapainya, lalu materi yang akan diberikan untuk penilaian proyek itu apa. Nah, ini ada tugas proyeknya. Nah, di sini apa, coba? ini tugasnya yang seperti ini, Bu. Jadi ada bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil seringkali ditulis dalam notasi eksponen yang dituliskan. Ini soalnya seperti ini, tapi kayaknya saya ada yang lebih lengkap lagi. Baca dulu soal tugas proyeknya kayak apa, jangan cepat-cepat. Biar nanti teman-teman bisa lihat kalau ini proyek. Kalau ini di sini dia tugas proyeknya Maaf Bu, putus-putus suaranya. yang ditulis sebagai 5,2 dikurang 5. Masih putus-putus nggak ya suaranya? Lalu di sini cari besaran fisika, kimia, astronomi, ekonomi yang nilainya dinyatakan dengan notasi eksponen. Nah, di sini misalkan kecepatan cahayanya 3
km per detik. Sehingga dalam notasi eksponen ditulis sebagai 3E8 meter per detik. Lalu di sini nanti membuat laporan hasil kerja kelompok dan disajikan di depan kelas. Kayaknya saya ada ini lagi deh Bu, maaf ya Bu sebentar. Ada bentuk yang lain. Saya cari dulu sebentar. Kemarin saya ada download. Nah, ini juga ada lagi panduan penilaian kinerja atau project. Nah, di sini ini kalau di sini ada dari pengertian penilaian kinerjanya dulu. Lalu nah di sini kan yang mau bisa. Oh iya, astagfirullah, maaf Bu, belum search ya. Oh ya, yang ini sudah kelihatan belum Bu? Ya, silakan. Ya, ini saya nemu yang seperti ini. Panduan penilaian kinerja. Di sini tahun 2019. Nah, ini kita lihat langsung ke penilaian proyeknya aja. Ini halaman 9. Halaman 9. Nah, ini dia penilaian proyek. Di sini penilaian proyek. Ini ada pengertiannya dulu, pengertian proyeknya. Lalu di sini tahapannya. Tahapan itu yang pertama tadi kemampuan merencanakan dan organisasikan tugas proyek, lalu kemampuan memperoleh informasi awal, data-data awal, lalu tahap yang kedua itu pelaksanaan, yaitu kemampuan bekerja kelompok, kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri, kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, kemampuan menganalisa permasalahan, dan yang Tadi ini udah dijelaskan Mbak sama Mbak Erni. 3 tahap Nggak kedengeran Mbak. ini kemampuan Putus-putus Bu Risa. Bu Risa. Masih putus-putus nggak ya suaranya? Masih. Iya. Ini tadi udah dijelaskan sama Mbak Erni. Bisa. Iya Bu, di sini ada rubriknya juga kok Bu. Sebentar ya Bu. Di sini ada rubriknya juga. Ini mas waktu itu saya jadi anggota timnya yang nyusun. Oh iya. Iya, saya di sini kayaknya ada rubriknya juga Bu. Sebentar, kita lihat daftar isinya dulu. Oh ini nih, rubrik penilaian. Itu aja contoh penilaian proyek yang C tuh Mbak. Oh yang C langsung ya, halaman 37. Bentar. Nah ini dia tugas penilaian proyek. Nah di sini contohnya ini penilaian proyek. Ini contohnya ini di mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPA. Nah di sini ada kelasnya 8, terus kurikulumnya, lalu ada kompetensi dasarnya, materi, terus ada indikator soalnya juga.
Terus, nah tugas penilaian proyeknya di sini carilah informasi tentang adanya pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitarmu dan lakukan pengamatan secara rinci kondisi daerah tercemar tersebut dan lingkungan sekitarnya. Buatlah laporan hasil pengamatanmu yang berisi tentang persiapan, proses pengumpulan data, pengolahan data, dan gagasan penyelesaian dari kasus pencemaran yang terjadi. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini selama 2 minggu. Nah, ini dia rubrik penilaian proyeknya. Yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini ada membuat perencanaan lengkap dari jenis pencemarannya, tempat pengamatan, waktu dan frekuensi pengamatan. Lalu ada membuat perencanaan tetapi kurang lengkap. Jadi kalau misalnya dia lengkap dapat skornya nilainya 2. Kalau misalnya dia buat perencanaan tapi tidak lengkap itu dapat nilai skornya 1. Tapi kalau dia tidak membuat perencanaan dia dapat skornya 0. Kalau di sini dia rentannya skornya 0 sampai 2 di persiapan. Lalu yang kedua pengambilan data informasi. Kalau misalnya dia kondisi pencemaran telah tercatat perkembangannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, itu dia dapat skornya 3. Kalau misalnya kurang sesuai, itu dapatnya 2, atau kurang lengkap. Terus kalau misalnya dia tidak, masih banyak yang kurang, ini tetapi kurang lengkap, ini dia dapat skornya 1. Terus kalau misalnya dia tidak mencatat sama sekali, itu dapat skornya 0. Terus di sini penulisan laporan juga skornya 0 sampai 3. Kalau dia lengkap banget dapatnya nilainya 3 skornya. Kalau dia lengkapnya cuman sedikit, maksudnya tidak ada tapi nggak begitu lengkap banget. Mungkin ada di tahap persiapan atau hasil pengamatannya ada yang kurang, dapat skornya 2. Terus kalau misalnya dia tidak tercantum 2 komponen, dia skornya 1. Tapi kalau dia tidak tercantum seluruhnya pada komponen pelaporan, dia skornya 0. Nah, dari ketiga aspek yang dinilai ini, kalau dia benar semua, nanti dia kalau dia penulisannya hasil proyeknya itu dia bagus, akan mendapatkan skor maksimumnya 8 di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk yang ternyata ada yang matematikanya juga di sini. Di sini untuk mapel matematikanya, misal kompetensi dasarnya menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Materinya statistika, indikator soalnya, peserta didik dapat menyajikan suatu data dalam bentuk diagram garis atau batang atau lingkaran, serta membuat kesimpulan berdasarkan data. Nah, tugasnya di sini dari indikator soal ini, tugasnya peserta didik diberikan stimulus yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya berkaitan dengan televisi seperti berikut. Nah, ini ada soal yang berbentuk ceritanya. Di sini, bagi sebagian orang, menonton televisi dapat menghilangkan penat karena kesibukan dan lainnya. Terdapat beragam pilihan acara televisi yang dapat dinikmati dan menjangkau semua kalangan atau semua lapisan masyarakat. Karena keberagamannya dan setiap saat bisa dinikmati, televisi menjadi salah satu pilihan hiburan bagi sebagian masyarakat. Tahukah kamu? Nah, ini pokoknya ada cerita. Nah, terus di sini pertanyaannya itu, jawablah 2 pertanyaan tersebut. Ini pertanyaannya, ragam acara televisi apa saja yang paling disukai masyarakat? Lalu pertanyaan keduanya, berapa lama biasanya seorang menghabiskan waktu menonton televisi per harinya? Nanti dari soal ini tadi kan disuruh bikin ini ya, bentuk penyajian data, bentuk diagram garis atau diagram batang atau bentuk diagram lingkaran seperti itu. Nah, di sini nanti siswa itu harus menjawab 2 pertanyaan yang di atas tadi sini berdasarkan data, lalu gunakan responden sebanyak minimal 40 orang. Lalu yang kedua, sajikan data yang kalian dapat bentuk diagram. Tadi mau diagramnya bentuk lingkaran, batang, atau garis terserah. Nah, yang ketiga, buatlah laporan yang berisi penjelasan terkait cara mendapatkan data yang didapat dan kesimpulan yang dibuat dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini
Lalu nanti petunjuk pendidiknya, petunjuk untuk gurunya, di sini membagi peserta menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Jadi seperti yang udah dijelaskan tadi juga ya, kalau penilaian proyek itu bisa individu atau bisa juga kelompok, tergantung dari gurunya, kebijakan gurunya. Lalu petunjuk yang kedua meminta peserta didik membuat perencanaan berkaitan dengan proses pengambilan data yang akan dilakukan pada pertemuan pertama. Misalnya, meliputi pertanyaan yang akan diajukan, banyak responden yang akan dipakai, ada berapa, dan pembagian tugasnya seperti apa. Lalu yang ketiga, memberikan waktu pengerjaan tugas selama 1 minggu. Yang keempat, meminta setiap kelompok mengumpulkan laporan setelah batas pengerjaan tugas selesai. Yang kelima, meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, ini untuk rubrik penilaian proyek pelajaran matematika. Kalau yang tadi kan pelajaran IPA. Nah, ini pelajaran matematika. Nah, ini rubrik penilaiannya. Yang pertama, dilihat dari cara pengambilan data. Kalau misalnya, ini kalau tadi kan minimal respondennya 40 orang ya dari gurunya. Nah, kalau misalnya jumlah responden yang diambil 40 orang, lebih dari 40 orang dapat skornya 4. Kalau jumlah respondennya 30 sampai 40 dapat skornya 3. Kalau jumlah respondennya 20 sampai 29 skornya 2. Pokoknya makin sedikit respondennya ini dia makin makin sedikit skornya. Lalu pertanyaan yang diajukan kepada responden bersesuaian dengan pernyataan pada tugas yang tadi di atas. Kalau pernyataan yang ditanyakan sesuai dapat skor 2, jika sesuainya hanya salah satu, jadi yang ditanyakan ke respondennya cuma satu pertanyaan aja, dapat skornya hanya 1. Terus kalau dia tidak sesuai dengan kedua pertanyaan yang di atas, dia tidak mendapatkan skor. Ini tadi dari cara pengambilan data. Nah, dari cara penyajian datanya, yang pertama itu ada penyajian data terkait stimulus. Misalnya keragaman acara. Nah, di sini skalanya 1 sampai 0. Jadi kalau skala bilangan sumbu Y untuk diagram garis dan batang atau derajat perbagian untuk diagram lingkaran. Kalau dia gambarnya itu skalanya itu dia tepat, dia mendapatkan skor 1. Kalau tidak tepat, dia mendapatkan skor 0. Lalu penyajian datanya, kalau tadi kan skala ya pada sumbu Y. Lalu penyajian data pada diagram. Kalau dia penyajian datanya tepat, dia mendapatkan skor 3. Kalau sebagian besar tepat dapat skor 2, kalau sebagian kecil tepat mendapatkan skor 1, tapi kalau tidak tepat semua mendapatkan skor 0. Lalu penyajian data terkait stimulus, misal lamanya waktu menonton TV. Nah, di sini skalanya kalau misalnya di sumbu Y-nya dia tepat, dapatnya 1, kalau tidak tepat dia dapatnya 0. Nah, penyajian datanya pada diagram juga. Nah, di sini dia kalau sama seperti yang di atas tadi, kalau semua datanya tepat dapat skornya 3, kalau hanya sebagian besar data tepat skornya 2, kalau sebagian kecil data tepat skornya 1, terus kalau semua tidak tepat dapat skornya 0. Nah, yang selanjutnya di sini tadi setelah cara penyajian data, di sini ada cara membuat kesimpulan. Jadi dari data yang udah ada, tadi kan dibikin diagram ya. Lalu selanjutnya di sini mau membuat kesimpulan. Untuk penskorannya, kesimpulan terkait pertanyaan pertama, kalau dia tepat menggunakan konsep statistika itu dia dapat skornya 1, kalau tidak tepat skornya 0. Lalu kalau kesimpulan terkait pertanyaan kedua, dia menggunakan median, modus, rata-rata untuk membuat kesimpulannya. Kalau dia menggunakan 3 konsep ini, median, modus, rata-rata, dapat skornya 3. Kalau hanya 2, misalnya median, modus aja gitu ya, rata-ratanya nggak ada, berarti dia cuma dapat skor 2, tadi 3 ya, kalau yang ini 2. Terus kalau cuma menggunakan satu konsep berarti skornya 1. Kalau tidak menggunakan konsep sama sekali, maksudnya tidak ada informasi tentang median, modus atau rata-ratanya, dia di sini skornya 0. Nah, yang terakhir di sini sistematika pelaporan. Laporannya ditulis menggunakan sistematika penyusunan laporan yang baku yang berisi dari pendahuluannya ada latar belakang, masalah, tujuan, metode, isi laporan, hasil dan pembahasan, lalu penutup. Nah, di penutup di sini ada simpulan, saran, dan daftar pustaka. Kalau misalnya dia lengkap
berisi sekitar 61% sampai 100%, laporannya lengkap itu skornya 3. Kalau kurang lengkap sekitar 50% sampai 60% itu skornya 2. Kalau dia tidak lengkap skornya 1. Kalau kurang lengkap berkisar 20% sampai 49% itu skornya hanya 1, dan kalau dia tidak membuat laporan berarti dia skornya 0. Nah, dari penskoran tadi, dari cara pengambilan data, cara penyajian data, terus cara membuat kesimpulan, sistematika pelaporan, kalau dia memenuhi semuanya lengkap baik, itu skor maksimumnya yang didapat nanti adalah 21. Nah, ini rubrik penilaian terkait kerjasama kelompok, karena tadi di sini penilaian proyeknya dia bikinnya per kelompok ya, satu kelompok 4 orang, maka ada juga nilai dilihat dari kerjasama kelompoknya. Nah, yang dinilai ini yang pertama pembagian tugas kelompok. Dia dikatakan baik jika ada pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok dan cukup merata. Dikatakan cukup jika ada pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok, namun masih didominasi oleh beberapa anggota saja. Dikatakan kurang jika tidak ada pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Gitu. Lalu yang aspek berikutnya yang dinilai itu adalah kontribusi anggota kelompok dalam pengerjaan tugas. Di sini dinilai baik jika semua anggota kelompok mengerjakan yang menjadi bagiannya dengan tuntas, lalu dikatakan cukup jika 2 atau 3 anggota kelompok mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya dengan tuntas. Dikatakan kurang jika tidak ada atau hanya satu anggota kelompok yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang terakhir, aspek penilaian terakhir itu kontribusi anggota kelompok saat presentasi hasil kerja. Jadi saat presentasi dilihat apakah semua anggota kelompoknya itu berkontribusi. Jika semua anggota kelompoknya berkontribusi, bisa menjawab dan menyajikan hasil laporannya, itu dia mendapatkan nilai baik. Tapi kalau hanya 2 atau 3 anggota kelompok yang menyajikan dan yang hanya mampu menjawab pertanyaan cuma 2 atau 3 orang, dia dapat nilainya cukup. Dan yang terakhir, kalau misalnya hanya 1 orang saja yang mempresentasikan dan yang mampu menjawab, itu dia mendapatkan nilai cukup. Seperti itu. Nah, ini di sini lumayan banyak sih, ini untuk pelajaran ekonomi dan yang seterusnya. Nah, masing-masing rubrik itu dia mempunyai kriteria, masing-masing penilaian proyek mempunyai rubrik yang berbeda-beda dan kriteria ataupun skor yang berbeda-beda tergantung dari gurunya mau memberikan penilaian yang seperti apa. Nah, untuk penilaiannya juga bisa disepakati, bisa hanya dari gurunya sendiri atau bisa juga disepakati dari bersama dengan muridnya. Jadi kira-kira nanti yang akan dinilai itu apa saja gitu. Itu bisa didiskusikan juga dengan muridnya. Nah, di sini itu yang dari sumber yang pertama, ini dari sumber yang kedua ini juga beda lagi kriterianya. Nah, penskorannya juga di sini beda. Kalau tadi skornya itu hanya rentannya 0 sampai paling tinggi itu 3. Kalau di rubrik yang ini dia skornya itu paling banyak 100 nilainya. Kriterianya juga beda-beda. Tapi dilihat dari secara keseluruhan, kriterianya itu hampir mirip, hanya skornya aja. Skornya tergantung rentannya mau dari 0 sampai 100 atau 0 sampai kalau tadi sampai 3, seperti itu. Nah, ini sama ya, kayak yang tadi. Nah, kalau di sumber yang ini, itu yang sumber yang pertama tadi ya, yang pertama kali sebelum yang masuk ke sana,
Di sini dia penilaiannya ada rubrik penilaian project atau holistik. Nah, kalau yang ini dia individu karena tidak ada keterangan kelompoknya ya di awal, berarti dia di sini tugas individu. Jadi masing-masing anak harus mengerjakan. Ini rubrik penilaiannya. Di sini ada rubrik penilaian project atau holistik, dan yang kedua di sini ada rubrik penilaian project analytic. Seperti itu. Ini untuk rubriknya. Nah, kalau di sini dia total skornya 100. Kalau tadi 40 untuk yang rubrik penilaian project. Nah, ini dia kalau yang rubrik penilaian project yang holistiknya, ini dia beda-beda lagi di sini. Mungkin itu aja, Bu, sumber yang tentang penilaian project, tentang rubrik penilaian projectnya dari, atau Bu Erni ada yang mau ditambahkan mungkin dari rubrik penilaian projectnya? Ada sedikit, Ibu. Oh, ya, Boleh silahkan. Yang di Word ya? Iya, iya. Oke. Yang mau nampilin Bu Erni atau saya? Oh, kalau dari saya nggak apa-apa. Nih, saya udah buka kok. Oke. Terima kasih. Oh, ini Apakah udah ya? Sudah kelihatan? Udah Ya. kelihatan. Nah, tadi teman saya juga sudah menjelaskan beberapa rubrik tentang penilaian project ataupun format penilaian dari project. Nah, di sini juga saya ambil dari beberapa teori. Di sini rubrik penilaian project. Nah, di sini ada juga satuan pendidikannya SMA, kemudian mata pelajarannya fisika. Nah, kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, pengetahuan faktual, kemudian dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni budaya. Nah, kemudian selanjutnya mengolah bagaimana menalar, menyaji, dan menciptakan dalam berbentuk ranah konkret ataupun ranah abstrak. Nah, KD-nya di sini menganalisis cara kerja optik menggunakan sifat pencerminan. Nah, kemudian materi selanjutnya menyajikan ide atau rancangan sebuah alat optik dengan menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Materi pokoknya optik, kemudian submaterinya alat optik. Kemudian temanya di sini teropong bintang. Jadi tujuan dari untuk penilaian proyek ini di sini anak-anak atau diberikan secara kelompok mengetahui bagaimana kompetensi yang dicapai si siswa tadi untuk bagaimana tentang membuat proyek tentang teropong bintang. Nah, di sini ada format penilaiannya. Tadi kan waktu sebelumnya teorinya tadi kan ada berupa perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan terakhir ada bagaimana cara mempresentasikan. Nah, di sini kami membuat teori, menemukan beberapa teori seperti ini. Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dinilai itu yaitu yang pertama ini komponen-komponennya. Jadi dilihat dari bab pertama apa-apa saja yang dinilai, kemudian dideskripsikan. Dari bab pertama itu kan ada latar belakang, ada perumusan masalah, kemudian ada tujuan, dan selanjutnya ada manfaat, kemudian ada sasaran. Nah, kemudian deskripsinya, latar belakang itu bisa memuat apa aja yang termuat dari latar belakangnya ini, itu bisa dengan menggunakan ada sesuai dengan temanya bagaimana, kemudian sesuai dengan keadaan nyatanya, kemudian apakah penyampaiannya tidak terbelit-belit atau bisa
lugas gitu dalam deskripsi untuk penilaiannya. Kemudian dari kriterianya ini yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu cukup, 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu kurang baik, yang baik, yang keempat sangat baik. Nah, kalau dia kriterianya yang 1, jika dalam latar belakang tidak terdapat deskriptornya. Kemudian yang kedua, jika dalam latar belakang hanya 1 deskriptor yang terpenuhi dan tepat. Nah, kemudian kalau dia 3, jika dalam latar belakang hanya 2 deskriptor yang terpenuhi dan tepat. Yang keempat, jika dalam latar belakang semua deskriptornya terpenuhi dan tepat. Dan itu kriteria dari penyekoran penilaian proyek. Nah, kemudian ada bobotnya juga. Nah, ini kan tadi udah dijelaskan sama teman saya, tergantung dari gurunya memberikan bobot atau skornya. Di sini ada skor maksimumnya 20 dan di sini nilainya 8. Nah, selanjutnya di sini juga sama, perumusan masalah apa deskripsinya. Nah, di sini dijelaskan untuk menilai yang ketiga ini dan di sini diberikan skala-skalanya. Nah, kalau skala 1, skala 2 di sini sudah dijelaskan. Kalau dia skala 1, jika dalam perumusan masalah tidak terdapat deskriptor. Nah, sampai skala keempat. Nah, selanjutnya bab 2 juga seperti itu. Apa-apa saja di bab 2 itu pasti ada landasan teorinya, kemudian dideskripsikan, kemudian kriteria dari penyekorannya itu. Nah, sampai ke bab ketiga. Nah, itu adalah tahap dari pelaksanaan penilaian proyek. Nah, selanjutnya, setelah itu di sini ada penilaian. Nah, untuk yang pelaksanaannya itu, untuk terakhirnya, di sini ada rumusnya, yaitu bobot setiap aspek dikali skor yang diperoleh, dibagi dengan total nilai maksimum, dikali 100. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan proyeknya. Nah, itu tadi teori yang tadi tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaannya seperti apa? Nah, ada aspek-aspek yang harus dinilai. Nah, ini kriteria-kriterianya atau deskripsinya. Nah, tahap pelaksanaannya itu seperti pelaksanaan menggunakan teknik sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan. Nah, yang kedua, pelaksanaan proyek dilaksanakan secara runtut sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, menggunakan teknik pelaksanaan studi kasus. Nah, yang keempat, menggunakan teknik pelaksanaan studi pustaka. Nah, kemudian di sini kriterianya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 juga. Nah, selanjutnya ini ada bobotnya, ada skor maksimal, dan ada nilainya. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di sini juga dijelaskan untuk kriterianya membuat data pengamatan dalam bentuk tabel dengan jelas, mencatat data penelitian dengan rinci dan lengkap. Yang ketiga, mencatat variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Nah, selanjutnya yang keempat, pengambilan sampel data sesuai kriteria minimal. Nah, itu untuk pengumpulan data. Nah, selanjutnya aspek yang berikutnya adalah instrumen yang digunakan. Nah, kriterianya yaitu menggunakan instrumen berupa angket yang diberikan kepada masyarakat atau sasaran sekitar perairan. Kemudian yang kedua, menggunakan instrumen berupa pertanyaan wawancara kepada sampel masyarakat sasaran sekitar perairan. Nah, yang ketiga, menggunakan instrumen berupa laporan tertulis hasil observasi langsung keadaan perairan dan masyarakat sasaran. Yang keempat, menggunakan instrumen berupa dokumentasi hasil observasi keadaan perairan dan masyarakat sasaran. Nah, selanjutnya ada sumber data. Nah, kriterianya sumber data sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan, yaitu masyarakat sekitar perairan, yaitu ada sungai, kolam, danau, dan waduk. Yang kedua, sumber data hasil wawancara minimal terdiri dari 5 warga. Nah, selanjutnya, sampel data yang digunakan merata terdiri dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Nah, selanjutnya kriteria berikutnya ada kerjasama. Nah, di sini dilihat bagaimana pelaksanaan proyek, kriterianya dikerjakan bersama-sama seluruh anggota kelompok. Kemudian yang kedua, pembagian tugas per anggota kelompok secara jelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengkoordinasi dalam kelompok itu bagus. Yang selanjutnya, ketua kelompok memimpin kerja kelompoknya dengan baik. Nah, selanjutnya ada ketepatan waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, ini adalah kriterianya. Nah, pelaksanaan proyek tidak melebihi waktu ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu 1 minggu. Kedua, pelaksanaan
proyek sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal kegiatan. Yang ketiga, tempat pelaksanaan proyek sesuai dengan yang ditentukan, tempat pelaksanaan proyek atau alamatnya lengkap sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam proposal kegiatan. Nah, ini adalah skor yang kedua. Sama caranya. Nah, selanjutnya penulisan laporan atau tahap akhirnya, bisa dikatakan dengan tahap akhirnya atau akan dipresentasikan. Nah, tergantung apa yang dibuat kriterianya oleh gurunya. Tapi di sini sudah memuat yang 3 aspek-aspek yang tentang penilaian proyek. Nah, yang selanjutnya yang dilihat aspek yang dinilai di sini sistematika penulisan pelaporan proyek. Nah, indikatornya yaitu menulis laporan hasil observasi dan analisis data dengan benar. Nah, kemudian di sini ada penskorannya, yaitu ada skor 1, skor 2, skor 3, ataupun skor 4. Nah, kalau skor 1 kita lihat susunan penulisan laporan rapi, tetapi tidak runtut, tidak sistematis, dan tidak sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan ilmiah. Nah, di sini dibikin skalanya atau skornya 1. Kemudian selanjutnya susunan penulisan laporan rapi dan runtut tetapi tidak sistematis dan tidak sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan ilmiah, diberikan 2. Nah, selanjutnya yang ketiga susunan penulisan laporan rapi, runtut dan tetapi tidak sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya yang keempat susunan penulisan laporan rapi, runtut, sistematis dan sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya ada isi laporan. Nah, indikatornya menuliskan isi laporan dengan benar. Nah, kemudian selanjutnya skalanya juga ada 1, 2, 3, 4. Sama juga. Kalau dia yang 1 isi laporan sesuai dengan hasil observasi, tetapi dia di sini tidak jelas, tidak rinci, dan tidak mengacu pada rumusan masalah. Jadi diberikan skor 1. Jika siswa itu dilihat isi laporannya seperti ini. Nah, kalau skor 2, isi laporannya seperti ini kriterianya. Kalau skor 3 juga isi laporannya ada seperti ini, isi laporan sesuai dengan hasil observasi, jelas dan rinci, tetapi tidak mengacu pada rumusan masalah. Jadi begitu juga untuk skor keempat. Nah, yang terakhir kesimpulannya. Nah, di sini indikatornya menyimpulkan hasil dari kegiatan proyek yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah waktu pengumpulan dan laporan. Nah, tadi kan sesuai dengan teori dinilai juga ada seberapa dikasih waktunya pengumpulannya, jadi dinilai juga apakah mereka terlambat atau tepat waktu. Jadi ada juga diberikan skor-skornya seperti ini. Laporan dikumpulkan H+3. Laporan dikumpulkan kalau dia sudah terlambat selama 3 hari, dia diberikan skor 1. Kalau dia 2 hari, dia diberikan skor 2. Kalau dia terlambat 1 hari, dia diberikan skor 3. Nah, kalau dia dikumpulkan secara tepat waktu, dia akan diberikan skala 4. Nah, kemudian selanjutnya ada presentasi. Nah, presentasi yang dinilai adalah presentasi proyeknya. Nah, indikatornya adalah keberhasilan proyek, keberhasilan dari presentasi dari kelompok itu. Kemudian di sini diberikan penskoran juga. Yang pertama, proyek tidak sesuai dengan perintah dan materi yang diajarkan guru, tidak dapat dimanfaatkan, diberikan 1. Kemudian yang kedua, mampu menciptakan proyek yang sesuai dengan perintah dan materi yang diajarkan guru, tidak dapat dimanfaatkan, diberikan 2. Kemudian diberikan 3, mampu menciptakan proyek yang sesuai dengan perintah dan materi yang diajarkan guru bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat, mampu menciptakan proyek yang sesuai dengan perintah dan materi yang diajarkan guru, inovatif dan kreatif dan bermanfaat. Baik Ibu, saya boleh cut dulu ya. Iya. Baik, makasih banyak ini
Jadi ini kan berkaitan dengan rubrik. Nanti kalau begitu, rubriknya nanti Bapak dan Ibu kembangkan sendiri gitu ya. Pada dasarnya ketika kita mengembangkan rubrik, kita lihat konteksnya. Jadi proyek apa yang akan kita teliti gitu. Nanti Ibu bisa mengembangkannya dengan menggunakan skala, misalnya dengan rating scale. Skala berapa? Skala 3, skala 4, atau skala 5. Monggo aja silakan. Nah, kemarin juga waktu penilaian kinerja, kalau nggak salah sama yoga ya. Nah, itu sudah dijelaskan, tergantung dari rubrik yang akan digunakan nanti. Rubrik yang akan digunakan itu mau holistik, mau rubrik analitik, silakan. Terserah saja Ibu menggunakan rubrik yang mana, Bu. Nanti biasanya guru mengembangkan rubriknya itu silakan. Mohon maaf ini saya karena saya jam 2 itu ada temu alumni dengan mahasiswa S2 PEP dan mahasiswa S3 PEP. Jadi saya mohon maaf banget ini. Saya kira itu tadi penjelasan untuk proyek sudah jelas ya. Tadi Bu Erni sudah menjelaskan bahwa pada waktu kita melakukan proyek ada beberapa yang harus kita lihat. Jadi kita lihat yaitu prosedurnya, yaitu tadi kan sudah diingatkan ya. Pertama nanti pembagian kelompok gitu. Kalau saya biasanya melakukan pembagian kelompok, nanti tiap-tiap kelompok itu dibagi memilih topik-topik yang akan dijadikan proyek. Kemudian membuat rincian tahapan kerjanya seperti apa, tahapan yang dilakukan kinerja ya. Nanti guru biasanya memberikan tahapan apa-apa yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga biasanya melakukan monitoring terhadap proyek. Tapi ini yang menjadi masalah di pendidikan atau di guru atau di dosen juga dikatakan demikian, tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan monitoring proyek secara keseluruhan dalam bentuk proses. Biasanya akhirnya yang akan dilihat adalah terakhir, yaitu dalam bentuk pelaporan, dalam bentuk pelaporan dan juga dalam bentuk pelaporan dan presentasi. Nah, kemudian penilaiannya juga nanti dilihat, penilaiannya bisa tadi saya dikatakan bahwa proyek itu dilakukan secara berkelompok atau dilakukan secara individual. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan secara kelompok, karena di situ kerja kolaboratif yaitu antar siswa itu dapat dilakukan, karena kan kompetensi abad 21 yaitu salah satunya yaitu ada kolaboratifnya. Kemudian komunikasi itu bisa dilakukan, penilaian itu dilakukan oleh guru. Nah, tadi dikatakan pada waktu kita akan mengembangkan suatu rubrik itu kita diskusikan kepada siswa. Tadi disampaikan demikian ya sama Bu Risa. Setahu saya untuk yang portofolio yang itu nanti akan didiskusikan kepada siswa, nanti bisa kita poin-poin penilaian portofolio itu yang didiskusikan. Tapi kalau misalnya untuk proyek bisa guru sendiri yang melakukan itu ya. Nah, tadi contohnya sudah bagus, terutama contoh yang diberikan oleh Bu Risa yang berkaitan dengan yang matematik, yaitu misalnya disampaikan dalam bentuk kasus yaitu PV, kemudian audiensnya berapa dan seterusnya. Itu adalah suatu kasus tertentu gitu yang sebenarnya pengantar untuk menjawab suatu permasalahan. Itu adalah suatu permasalahan kemudian untuk dijawab. Tentu saja ketika menjawab itu tidak bisa dilakukan secara serta-merta langsung bisa didapatkan oleh ibu dan bapak, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data. Bisa juga dilakukan sebenarnya pembelajaran proyek PJBL ya, pembelajaran berbasis proyek. Pada waktu kita melakukan misalnya untuk menentukan distribusi data,
maka data diminta siswa untuk mengambil mengambil data pada saat itu atau di luar kelas misalnya, menanyakan ke kelas yang lainnya, menyatakan nomor sepatu, hobi dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tadi sudah disampaikan dengan baik ya kalau menurut saya oleh Bu Emi, detail banget. Jadi pertama memang ditentukan dulu kelompoknya, kedua nanti topik atau temanya masing-masing, kemudian juga nanti ditentukan langkah kerjanya seperti apa. Saya berikan contoh, mohon maaf nih saya agak terburu-buru dan 10 menit. Contohnya bisa Bu ini sudah saya punya contoh yaitu penilaian proyek. Jadi proyeknya itu bicara materinya penilaian aritmetika sosial, harga pembelian, harga jual, untung dan rugi. Nah kemudian ini kasusnya seperti ini, dengan wawancara terhadap hal ini, dikumpulkan data tentang harga jual dan ini serta keuntungan dan ini, kemudian cara kerjanya ini dia, angka kerjanya dilakukan. Nah kemudian diisi tabel, karena ini untuk anak SMP kelas 1, berarti mau tidak mau kita tidak bisa melepaskan begitu aja membuat laporan gitu, tapi siswa diberikan petunjuk atau seperti ini sehingga siswa bisa memasukkan ini data. Berdasarkan data diperoleh ditentukan beserta keuntungan, pedagang mana yang memperoleh keuntungan paling besar, pedagang mana yang menderita kerugian paling besar. Nah kemudian bisa juga ditambahkan laporannya seperti ini, diminta membuat laporan seperti ini. Kemudian lembar penilaian proyek yang tadi saja sudah disampaikan oleh Mbak Risa kan, seperti ini baru sekolah 1-3, soalnya 1-3. Nah nanti rubriknya seperti ini. Nah rubrik yang seperti ini nih yoga, ini adalah rubrik untuk bentuknya adalah rubrik untuk rubrik analitik, karena dibagi bagi aspek yaitu perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan. Demikian ya, ini contohnya. Jadi ini adalah tugas proyek yang kemudian ibu nanti bapak mengembangkan yang ini. Jadi mengembangkan ini. Saya kira itu contoh dari saya. Nanti tugas berikutnya nanti kan ibu dan bapak diminta untuk bikin tugas proyek. Ya silakan Mbak. Iya Bu, yang kemarin Ibu kirim itu yang di Word itu kan model penilaian tugas project diberikan kepada siswa ya Bu ya, dan instrumen penilaian project. Nah kebetulan sekarang siswanya itu sedang pada ulangan ya Bu, terus sudah nggak ada belajar. Kayaknya enggak deh, Mbak mendesain aja. Jadi kita bikin aja kan ya Bu, nggak harus desain yang siswanya. Barisan gitu. Ya saya kira harus dikasih ke siswanya karena PPD-nya libur. Oke Bu, baik ya. Itu aja. Saya kira hal-hal yang enggak diberikan kepada siswa. Mbak, mohon maaf banget ya. Saya mengutip ini karena 5 menit lagi saya harus gabung di temu alumni S2 S3 ya. Karena saya kaprodi S2 PET. Makasih ya. Minggu depan apa ya? Tadi udah bagus kok ini. Minggu depan apa? Sikap ya. Minggu depan penilaian apa? Halo? Iya, minggu depan itu penilaian tadi terakhir project. Habis project ini Bu, penilaian afektif. Sikap. Oke, baik. Kemudian nanti selanjutnya penilaian diagnostik. Oke, baik. Makasih ya Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit saya. Terima kasih Bu. Banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Bu Inai mau nanya. Kak Inai udah keluar ya? Belum, kenapa?
Oh, mau nanya ini Tadi untuk ke-mute. yang tugas yang di Word yang dari ibunya itu yang buat UAS itu kan satu kelompok 2 orang ya. Nah, itu kelompoknya pakai kelompok yang mana ya? Karena kan kita kan dapat jatahnya 2 kali tuh presentasi. Apa mau Oh iya. dikocok lagi atau gimana? Ya ntar kesepakatan bareng-bareng aja enaknya gimana. Oh iya. Biar cepat bisa dikerjain kan ya Bu Iya ya. Enak. betul. Nyicil. Ya, makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Iya sama-sama.